Halo teman-teman, perkenalkan, saya Laki Febmirsansi Dwi Pangestu, mahasiswa dari Universitas Indraprasta semester 8 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Alokasi Inventory Aset Karyawan pada PT Mustika Ratu Jakarta Timur menggunakan teknologi Java NetBeans, yang dimana skripsi atau tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan. Oke, langsung saja kita demonstrasikan programnya. Pertama-tama, program ini dibuat untuk kebutuhan alokasi aset ke karyawan. Karena sebelumnya untuk proses alokasi aset karyawan masih sangat manual dan banyak sekali penggunaan kertas, saya harap dengan adanya program ini, proses melakukan alokasi aset karyawan akan jadi jauh lebih mudah, terkomputerisasi, dan tidak akan kehilangan data. Oh iya, untuk demonstrasi kali ini saya masih menggunakan data dummy, yang artinya ini masih data contoh. Tapi sebenarnya program ini sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, kita mulai dari menu login. Di menu login ini sebenarnya ada dua tingkat user yang bisa login dengan menu yang berbeda ya. Yang pertama ada bagian HRD dan yang kedua ada untuk teknisi IT, di mana yang masing-masing menunya akan sedikit berbeda dari setiap usernya. Oke, kita mulai dari bagian teknisi IT dulu kali ya. Jadi untuk membuka menunya kita harus login dengan ID teknisi. Oke, kita login. Nah, di sini kita dapat melihat ada 3 pembagian dari program yang ada. Yang pertama di sebelah kiri itu ada bagian masing-masing menunya pas sesuai per item, dan yang kedua di bagian tengah itu ada data-data yang sudah tersimpan di dalam database, yang dimana ada data monitor, data karyawan, data alokasi aset yang sudah melewati proses alokasi aset, dan di bagian kanan itu ada bagian untuk melihat detail-detail dari item yang sudah dialokasi. Jadi cara kerjanya itu ketika ketika ada karyawan yang ingin menggunakan aset monitor contohnya, bagian teknisi IT akan melakukan pendataan sesuai monitor yang ada di bagian tabel monitor, akan mengecek sesuai ID monitor yang tersedia. Lalu teknisi juga memilih karyawan yang menggunakan monitor itu nantinya. Kita contohkan di sini dengan kode monitor M015, kita melakukan alokasi aset ke karyawan dengan NIK 4024102 yang bernama Laki. Nanti di sini akan otomatis datanya kepanggil sesuai yang ada di dalam database. Jadi kita hanya perlu menginputkan teknisi hanya perlu menginputkan bagian tanggal kapan dia mulai menggunakan aset tersebut. Kita contohkan tanggal 7, lalu kira-kira kapan dia terakhir selesai menggunakan alokasi aset ini. Karena untuk di perusahaan Mustika Ratu sendiri, setiap karyawan kan memiliki kontrak yang berbeda masing-masing. Jadi tanggal akhir di sini itu biasanya disesuaikan dengan tanggal akhir kontrak yang dia punya. Oke, dan di sini ID asetnya sudah otomatis dengan komputer, jadi ini nggak akan sama, dan ini udah otomatis. Kita bisa save untuk menyimpan datanya. Data berhasil disimpan dan kita bisa lihat di sini datanya sudah nambah jadi yang nomor 13 tadi, dan di sini sudah otomatis menjadi 14 jika nanti ada pengalokasian aset yang baru lagi. Dan untuk di bagian kanan ini fungsinya untuk melihat semua detail-detail yang ada dari aset yang sudah melalui proses alokasi. Dan untuk program ini saya buat ada 2 macam laporan.
Yang pertama bisa dilihat di sini ada dua tombol. Yang pertama view QR, ini untuk melihat laporan satuan, dan ada tombol download untuk melihat keseluruhan laporan dari semua data yang sudah dialokasi. Jika kita melihat di sini ada dua tombol, ketika kita tekan tombol view QR, dia akan tampil laporan per item sesuai ID-nya masing-masing yang tadi diklik di dalam tabel data alokasi aset. Dan jika dilihat lagi di sini ada QR code. Kenapa saya pakai QR code? Karena ini untuk memudahkan bagian teknisi ketika terjun di lapangan dan ada barang aset yang tidak diketahui pemiliknya, nanti teknisi tinggal meng-scan QR code di sini, QR code yang ditempel di asetnya, lalu akan muncul data-data sesuai yang ada di laporan seperti ini. Jika QR code yang ada di laporan di-scan, maka akan tampil seperti ini dan hasilnya sama persis sesuai dengan laporan. Dan untuk tombol bagian download di sini fungsinya untuk melihat laporan secara keseluruhan, yang dimana ada semua data yang sudah dialokasi dari awal hingga akhir, semuanya tercatat di sini. Dan untuk setiap menu yang lainnya, sebenarnya sistemnya sama seperti yang di awal, seperti yang udah kita praktikkan sebelumnya. Jadi ini hanya pembeda per item aja. Untuk cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada untuk pengalokasian CPU, di sini ada untuk pengalokasian keyboard, mouse, laptop, dan printer. Jadi di masing-masing item aset akan memiliki ID-nya masing-masing, sehingga kita dapat nge-tracing masing-masing item tersebut nantinya ketika kita anggap saja karyawan A itu sudah resign karena kontraknya sudah habis, nanti aset itu akan lanjut ke tangan siapa, itu akan ke record seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan login sebagai HRD, di mana yang menunya memiliki sedikit perbedaan. Bisa kita lihat di sini ada tambahan satu menu di bagian paling bawah, yaitu karyawan. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk melihat semua data karyawan yang hanya bisa dilihat oleh HRD. Jadi bagian teknisi tidak memiliki akses untuk hal ini. Di sini hanya HRD yang bisa. Jika kita kembali ke setiap menunya, akan menampilkan data-data yang berbeda sesuai item yang sesuai di menu. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk pembagian menunya sama seperti bagian teknisi, ada 3 bagian. Yang pertama di sebelah kiri ada untuk menu tiap item, yang di tengah itu menu untuk data-data dari asetnya yang sudah dialokasi dan aset satuannya yang belum dialokasi. Dan di sebelah kanan juga ada bagian untuk detail dari aset yang sudah dialokasi. Untuk bagian HRD sama, bagian HRD bisa melihat laporan satuan dari aset dengan ngeklik tombol view QR seperti ini. Semua datanya akan tampil persis sesuai dengan teknisi yang bisa dilakukan. Terus juga HRD bisa melakukan download semua laporan yang sudah ada. Dan untuk HRD di sini hanya bisa melihat data satuan monitor dan data yang sudah dialokasi. Untuk HRD sendiri tidak bisa melakukan pengalokasian aset. Kenapa? Karena itu adalah tugas dari tim IT nantinya. Dan untuk bagian HRD memiliki fitur tambahan, yaitu di mana HRD bisa mengupload data monitor yang baru melalui menu upload data monitor di bagian tengah sini. Caranya nanti pihak HRD akan diberi template oleh tim IT. Mungkin kita contoh seperti monitor di sini. Akan ada template seperti ini. Lalu nanti tim HRD tinggal menginput
data monitor yang baru. Misal kita contohkan data yang baru M21 dan 22, misalkan 021 kan 022. Kita copy paste datanya. Ini nantinya datanya sesuai yang baru yang di input. Lalu kita perlu menghapus sel yang sebelumnya karena ini datanya sudah ada. Oke, sebentar. Nah, lalu kita bisa save as file ini ke dalam format CSV. Dan cara untuk menguploadnya, kita tinggal pilih browse di sini. Kita pilih lokasi penyimpanan yang tadi sudah di save. Datanya terbaca dan kita tinggal klik upload saja. Data monitor berhasil ditambah. Nah, data sudah ada di sini. Jadi untuk proses penambahan data hanya tim HRD aja yang bisa. Untuk tim IT lebih ke arah pengalokasian asetnya kepada karyawan. Untuk semua menu lainnya juga sama, sistem kerjanya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasinya dari program saya, program alokasi aset. Program ini mungkin masih belum terlalu sempurna, jadi mungkin teman-teman bisa sempurnakan lagi nantinya. Dan apabila ada kritik dan saran bisa boleh ditinggalkan di kolom komentar. Dan ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.